Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Kabar Desa bersama saya Sherina Aulia. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menggelar workshop penyusunan standar operasional prosedur hubungan antar pihak (SOP HAP). Diharapkan kegiatan ini mampu menghindari konflik antar pihak dan mampu menghasilkan dokumen yang setingkat dengan standar ISO manajemen mutu. Ditjen Bina Pemdes Kemendagri melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD menggelar workshop penyusunan standar operasional prosedur hubungan antar pihak di Bogor, Jawa Barat. Workshop yang juga digelar secara virtual tersebut diadakan mulai tanggal 23 hingga 26 Juni 2021. Dibuka langsung oleh Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo, serta dihadiri oleh pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemdes serta kementerian terkait seperti Kemenko PMK, Bappenas, Kemendes PDTT, Balai Besar Jogja, Balai Besar Lampung, dan Malang, serta tenaga ahli P3PD. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga pada tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan P3PD sangat kompleks. Semua saling berinteraksi sesuai kewenangan serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lebih lanjut, dirinya menegaskan perlu diatur satu mekanisme yang disepakati bersama yang disebut sebagai standar operasional prosedur SOP hubungan antar pihak. Dengan demikian, tidak akan terjadi konflik dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, Yusharto berharap dengan adanya kegiatan ini akan menghasilkan dokumen yang setingkat dengan standar ISO manajemen mutu yang selanjutnya bisa dipergunakan dalam bekerja, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan semua pihak, melanjutkan kegiatan-kegiatan sesuai program P3PD. Kami berkesempatan beraudiens untuk melakukan pembukaan penyusunan standar operasional prosedur hubungan antar pihak yang akan melaksanakan program P3PD program P3PD yang melibatkan 4 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri selaku executing agency, dan PIU yang berada di Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koordinator Pemberdayaan dan Masyarakat Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan PMK, dan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ini menjadi menarik karena desa yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan P3PD ini memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan para pihak yang berada di tingkat desa itu sendiri, berikut supra desa sampai dengan KL yang berada di tingkat kementerian, di tingkat pusat. Untuk itu perlu diatur satu mekanisme yang disepakati bersama yang kita sebut sebagai standar operasional prosedur hubungan antar pihak. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi konflik dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan menjadi tidak tumpang tindih, dan dengan demikian akan lebih efisien dalam mencapai tujuan-tujuan fungsional yang sudah ditetapkan dalam program P3PD. Kami berharap forum ini akan menghasilkan dokumen yang setidak-tidaknya setingkat dengan ISO manajemen mutu 9001/2008 atau versi yang terbaru, sehingga dapat dijadikan legasi untuk bisa dipergunakan selanjutnya oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bekerja, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan para pihak yang masih tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program P3PD. Senada dengan Dirjen Bina Pemdes, tenaga ahli P3PD Tarmizi Akarim mengungkapkan adanya masalah yang bervariatif dalam hubungan antar pihak tersebut. Diharapkan mampu diselesaikan melalui forum ini. Adalah untuk menyusun SOP hubungan antara pihak. Ya, setelah ada BOT ke minggu yang lalu ini kita susunlah SOP untuk hubungan para pihak. Jadi ini sudah kita bahas, kita lihat bahwa di dalam menangani P3PD ini sebenarnya program-program P3PD sudah berjalan. Di lapangan sudah ada bagaimana penguatan pemerintah, bagaimana pembangunan desa, itu sudah berjalan. Dan di sana tentu ada pasang surutnya, ada masalah-masalah yang dihadapi.
sekarang kita susunlah ini hubungan-hubungan antara yang menangani program ini. Banyak sekali yang menangani program ini supaya terjadilah keharmonisan dan agar dana yang sudah digelontorkan ke daerah itu menjadi efektif. Saya kira itu. Sementara itu dukungan dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Cecep Effendi, tenaga ahli P3PD yang pernah menjabat sebagai Dirjen Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (SIRDAP) periode 2012-2016. Cecep menjelaskan kebijakan di desa saat ini jauh lebih kompleks, lebih direct, lebih berperan jika dibandingkan dengan banyak negara-negara di Asia Pasifik. Oleh sebab itu, Cecep mengatakan karena program-program yang melibatkan banyak kementerian cenderung akan beresiko overlapping, benturan tumpang tindih kewenangan, maka perlu pemetaan yang lebih jelas melalui penyusunan SOP hubungan antar pihak. Ya, saya kira yang paling penting yang menjadi dasar yang saya kira harus kita cermati adalah bagaimana program-program pengembangan desa ini menjadi program-program yang lintas kementerian. Sehingga desa itu kemudian benar-benar memperoleh manfaat dari berbagai banyak kebijakan yang ada di pusat sampai ke daerah. Nah, selama ini kan kita suka mendengar ada overlapping kebijakan, tumpang tindih kebijakan yang seringkali menimbulkan kebingungan di daerah, di desa terutama. Nah, harapan kita dengan P3PD ini itu akan menjadi hal yang masa lalu lah. Ya. Kita berharap semakin sering interaksi antar sektor, antar kementerian, sehingga kemudian ada fokus yang akan mampu membantu desa dalam menangani banyak hal. Apalagi fokus P3PD ini kan penguatan kapasitas kelembagaan desa, terutama di situ. Nah, mudah-mudahan dengan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas, Kemenko, PMK dan sebagainya itu akan lebih terbantu dan akan lebih jelas dan akan lebih fokus pada upaya-upaya untuk membangun desa kita. Sebagai orang yang pernah menjadi Dirjen SIRDAP, kita harus katakan dengan bangga hati bahwa kebijakan kita di desa itu jauh lebih kompleks, lebih direct, lebih berperan daripada di banyak negara-negara di Asia Pasifik. Indonesia itu satu negara yang desanya benar-benar menjadi fokus kebijakan. Dana desa misalnya, penguatan aparatur desa, kantor desa dan sebagainya. Padahal di negara-negara lain di SIRDAP itu, di negara-negara di Asia Pasifik, masih banyak desa-desa yang berkembang secara tradisional. Ya, tidak ada intervensi pusat. Nah, mudah-mudahan intervensi yang kita lakukan benar-benar akan memberikan manfaat. Dan mudah-mudahan dari situ akan tumbuh dan berkembang desa-desa yang mandiri, ya, punya kemampuan untuk membangun diri mereka sendiri dan punya kemampuan yang paling penting adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Ini yang saya pikir jadi kunci dari upaya-upaya kita semuanya. Demikian. Dari Bogor, Jawa Barat, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.